Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Samad Jakarta dengan NIM akhir 17 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit panduan instalasi dan juga penggunaan NS2 pada sistem operasi Windows. Yang mana juga di sini akan saya bahas soal studi kasus tentang simulasi TCP Vegas dengan model antrian RAID dan juga Droptail. Nah, tentu saja untuk laporan praktikum kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah dengan komputer, yang mana untuk mata kuliah ini sendiri juga saya sangat berterima kasih sekali atas bimbingan dari dosen pengampu Bapak Bambang Suryantoro. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu, kita bisa melihat di sini ada pendahuluan, yang mana pada dasarnya NS2 atau NS atau Network Simulator 2 merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi dengan komputer terkait dengan topologi yang digunakan dan bagaimana proses komunikasi pada suatu jaringan yang sedang berlangsung. Jadi pada dasarnya NS2 itu merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk simulasi dengan komputer seperti itu. Ini juga NS juga bisa digunakan pada jaringan kabel ataupun menggunakan wireless. Di sini kita bisa lihat gambar dari satu titik satu yang merupakan hubungan antara bahasa pemrograman C++ dan juga bahasa pemrograman OTCL. Nah, perlu diketahui bahwa NS2 ini sendiri juga menggunakan bahasa pemrograman C++ dan juga TCL yang dijelaskan oleh gambar satu titik satu tersebut. Lanjut untuk komponen dari modul kali ini, yaitu yang pertama ada TCL yang berguna untuk sebagai bahasa transkrip, yang kedua ada OTCL, yang ketiga ada TK, NS2 dan juga NAM. Nah, di sini kita perlu ketahui istilah-istilah tersebut agar supaya modul yang kita baca atau yang kita pahami dapat tersalurkan dengan baik ilmunya seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke ini ada tujuan dan juga ada manfaat praktikum yang tidak perlu saya bacakan. Langsung kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini untuk panduan instalasinya, di sini kita tentunya memerlukan peralatan video bahan. Saya bacakan sedikit. Pada dasarnya NS2 berjalan di atas environment Linux, namun dapat juga berjalan pada Windows dengan menggunakan subsistem Linux yaitu SL. Di mana untuk Windows sendiri juga support NS2, tetapi dengan menggunakan subsistem Linux yaitu SL tersebut. Langsung saja untuk alat dan bahannya kita menggunakan sistem operasi Windows 8 atau di atasnya. Di sini saya menggunakan Windows 10 Pro, Ubuntu LTS yang bisa di-download di Windows Store atau Microsoft Store, Xming sebagai perantara visualnya, 6, dan juga Git untuk melakukan editing script yang dituliskan. Langsung masuk ke langkah atau prosedur praktikum. Di sini yang pertama-tama kita perlu pergi ke control panel untuk mengaktifkan WSL tadi, seperti yang sudah ada pada gambar 2.1 tersebut. Jadi kita mengaktifkan WSL, PowerShell, dan juga Virtual Machine Platform. Kemudian yang kedua kita seperti biasa install Ubuntu. Nah, di sini juga untuk poin ketiga kita bebas menggunakan Ubuntu yang kecil pun, bisa yang Ubuntu versi 22.04 LTS ataupun yang versi original. Tetapi di sini saya menggunakan versi original. Lanjut kita instalasi Xming dengan link yang sudah tertera. Lanjut setelah itu ketika semua sudah disiapkan, selanjutnya buka atau jalankan Ubuntu untuk melakukan proses instalasi NS2, 6 dan juga Gedit pada Ubuntu yang berjalan di atas environment Windows. Perintah yang pertama yaitu perintah untuk mengupdate paket, yaitu dengan kode apt update simbol dan 2 kali apt upgrade, yang mana ini berguna untuk mengupdate paket-paket yang akan dijalankan seperti tampilan berikut. Kemudian kita install NS2-nya. Nah, untuk install NS2-nya sendiri kita memberikan komen atau perintah sudo apt-get install NS2. Nah, lanjut untuk perintah install 6. Nah, untuk ini sedikit khusus di bagian ini kita perlu mengetahui bahwa versi 6 yang digunakan dalam program Ubuntu itu tidak selamanya memiliki performa terbaik. Jadi ada beberapa versi yang setelah diliterasi atau dicoba ternyata tidak mendapati hasil yang memuaskan, sehingga di sini kita ada sedikit trouble dan juga kita bisa akali dengan cara menggunakan prosedur ini, yaitu dengan cara kita masuk ke folder Linux, Ubuntu, Home, Ahmad Ricarta. Ini sesuaikan dengan username teman-teman masing-masing, download dan juga masuk ke filenya. Ini juga disesuaikan dengan lokasi file teman masing-masing seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah file explorer saya dan ini adalah file dari NAM yang akan digunakan. Link dari NAM-nya bisa teman-teman unduh pada link berikut. Selanjutnya untuk memanggil NAM-nya yang telah diunduh, jalankan Ubuntu dan masukkan komen atau perintah dpkg i6 nama dari NAM yang akan diinstal. Dengan catatan file yang dimaksud sudah berada pada folder yang tepat. Nah, untuk memasukkan program atau memasukkan perintah untuk membuka folder, kita bisa menuliskan cd dan juga nama foldernya seperti pada gambar berikut. Di sini saya sudah memiliki folder download, yang mana di sini saya membuka file download atau folder download, kemudian memberikan perintah dpkg i6 nama dari NAM-nya, sehingga instalasi ini bisa berjalan. Kemudian kita install Gedit agar supaya dapat mengedit project yang akan dibuat dengan perintah atau komen sudo apt-get install Gedit seperti itu. Jika sudah install semuanya, maka buatlah folder dengan perintah mkdir. Nah, ini kita membuat sebuah folder lagi, lalu masukkan directory tersebut membuat script dengan ekstensi tcl. Kemudian kita membuat script tersebut dengan menggunakan Gedit seperti yang sudah disebutkan tadi. Gedit ini seperti semacam notepad untuk project yang kita buat. Maka selanjutnya akan diarahkan dengan workspace kosong yang akan diisi sampel script dari simulasi komputer. Lanjut, ini merupakan tampilan dari NAM-nya yang berkolaborasi dengan Xming yang sudah didownload tadi.
Dan juga untuk tampilan AWK-nya, tampilan open AWK-nya seperti berikut. Jadi ada dua versi untuk tampilan dari visualisasi Xming seperti ini, dan juga untuk tampilan dari nilai atau project yang kita minta bisa kita open juga melalui open AWK seperti gambar berikut. Langsung saja kita masuk ke simulasi praktikum yang seperti judul di atas seperti ini. Simulasi TCP Vegas dengan model anti-red dan juga droptail. Oke, dalam penelitian ini langkah pengujian dilakukan dengan mengevaluasi kinerja TCP Vegas menggunakan dua jenis model antrian yaitu droptail dan real random detection atau RAD pada simulasi jaringan. Teman-teman bisa baca untuk sistematikanya seperti apa, dan juga 4 variabel yang akan diamati pada studi ini, yaitu yang pertama paket delivery ratio atau PDR, throughput-nya, end-to-end delay, dan juga paket drop-nya memiliki nilai seberapa. Data untuk variabel yang telah disebutkan ini diperoleh dari file trace.tr hasil simulasi dan menggunakan script AWK yang terancang untuk menghitung nilai tersebut. Di sini ada sedikit penjelasan terkait TCP Vegas. TCP Vegas di sini adalah sebuah algoritma kontrol kemacetan yang lebih canggih dibandingkan dengan varian TCP lainnya seperti TCP Tahoe dan juga TCP Reno. Ini juga menjelaskan mengapa saya mengambil simulasi TCP Vegas, karena memang dasarnya memiliki kontrol kemacetan yang lebih canggih dibandingkan kedua pesaingnya yaitu TCP Tahoe dan TCP Reno. TCP Vegas ini memperkenalkan pendekatan yang lebih proaktif dan lebih efisien untuk menghindari kemacetan, dengan fokus pada pengendalian kecepatan transmisi berdasarkan estimasi RTP atau round trip time yang perubahan throughput. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya. Adapun pembahasan dari antrian RAD ini merupakan mekanisme antrian yang membuang paket sebelum buffer penuh. Mekanisme antrian yang membuang paket sebelum buffer penuh dengan menetapkan dua ambang batas minimum dan juga maksimum. Data di bawah min trace diproses tanpa hambatan. Data antara min trace dan max trace ditandai dengan sebagian mungkin dibuang secara acak, dan data yang lebih max trace langsung dibuang. Nah, dengan demikian RAD mencegah kepadatan jaringan dan mengurangi waktu tunggu dengan mengulang lalu lintas sebelum buffer penuh, yang juga dapat dilihat pada gambar berikut. Lanjut ada antrian droptail yang sedikit berbeda, yang mana pada bagian ini dilakukan penjualan FIFO, yang mana FIFO artinya first in first out. Artinya juga data yang datang terlebih dahulu akan diproses lebih dahulu pula. Dalam manajemen antrian droptail, FIFO digunakan untuk mengatur data, dan ketika ruang antrian penuh, barulah paket akan langsung membuang tanpa perlakuan khusus. Sebuah paket diperlakukan sama tanpa prioritas untuk paket tertentu. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa antrian droptail akan membuang ketika buffer penuh, sementara untuk antrian RAD akan memberikan peringatan jika melebihi max trace yang didapatkan. Contoh dari antrian droptail adalah sebagai berikut. Nah, kita masuk ke perencanaan simulasi. Perencanaan simulasi ini teman-teman bisa lihat pada tabel yang sudah saya tulis, yang sudah saya bagikan. Nah, di sini untuk RAD sendiri kita menggunakan varian TPCPS seperti yang di awal, model antrian, bandwidth-nya sekitar 10 ms, dan bandwidth-nya sekitar 10 ms, nilai mean dan trace-nya itu bernilai 5 dan 15 untuk sekali pengujian, buffer size-nya 50 paket, dan 5 untuk simulasi 12 detik. Ini merupakan pembahasan lengkap dari tabel yang akan kita simulasikan. Lanjut untuk droptail sendiri, di sini parameter simulasinya dan juga nilai yang tercantum yaitu ketika node N0, N1, N1, N2, N2, N3, bandwidth-nya 10 Mbps, nilainya 10 ms. Nilai min trace dan max trace-nya tidak ada karena merupakan antrian droptail. Buffer size 50 dan 5 untuk simulasi 30. Masuk ke perancangan topologi, teman-teman bisa membaca makalah atau model yang saya buat atau laporan perhitungan yang saya buat. Lanjut untuk variabel yang dihitung, di sini kita akan menghitung 4 buah variabel seperti paket delivery ratio, throughput, end-to-end delay, dan juga paket drop, dengan penjelasan singkat seperti berikut. Jadi PDR ini rumus yang digunakan adalah seperti ini, dengan penjelasan rasio antara jumlah paket yang berhasil diterima oleh node tujuan dengan jumlah paket yang dikirim oleh node sumber dengan menggunakan perhitungan seperti ini. Lanjut throughput, di sini rumusnya seperti ini, penjelasan singkatnya yaitu jumlah data yang berhasil dikirim melalui jaringan dalam satuan waktu tertentu. Throughput biasanya dioper dalam bit per minute atau BPS, kilobit per detik atau kbps, atau megabit per detik atau mbps. Yang ketiga, end-to-end delay. Nah, ini merupakan rumusnya. End-to-end delay adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah paket untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Ini juga mencakup jenis delay seperti waktu pemrosesan, antrian, transmisi, dan juga propagasi. Lanjut untuk paket drop. Paket drop di sini seperti ini rumusnya, paket dikirim dikurangi dengan paket diterima. Penjelasan singkatnya yaitu jumlah paket yang hilang atau dibuang selama perjalanan melalui jaringan, yang disebabkan oleh kemacetan, kesalahan transmisi, atau batas kapasitas antrian. Baik, kita masuk ke bagian ketujuh yaitu kode script TCP Vegas, di mana pada bagian ini itu saya memberikan sebuah code atau script dari sebuah git TCL. Di sini untuk file TCL sendiri saya beri nama ZAM via TCL, yang mana ZAM itu nama saya sendiri, V-nya Vegas, dan juga R-nya itu RAD, seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan juga untuk droptail sendiri, di sini saya memberikan nama ZAM VD TCL, yang mana ZAM nama saya, V itu Vegas, dan D itu droptail, sebagai pembeda saja. Ketika sudah selesai memasukkan nilai dari atau script dari project yang kita buat, selanjutnya kita masuk ke output yang dihasilkan, yang mana di sini masuk ke bagian tampilan 6 pada Xming dan Open AWK.
Untuk pengujian berikut menghasilkan dua buah output, diantaranya output simulasi jaring komuter dan di dalam bentuk 6 dan juga file trace yang dihitung menggunakan kode pada masing-masing antrian, yaitu red dan droptail. Untuk yang pertama yaitu untuk output 6 TCP Vegas antrian red X-nya, bisa teman-teman lihat pada gambar di 3.4 berikut. Yang kedua juga untuk output 6 TCP Vegasnya untuk antrian droptail pada aplikasi Xming, teman-teman juga bisa lihat seperti ini. Lanjut untuk output TCP Vegas antrian red Open AWK seperti ini, dan juga output TCP Vegas antrian droptail Open AWK seperti ini. Lanjut, ini merupakan lampiran dari script yang sudah saya buat seperti yang di atas, tetapi ini versi teksnya saja. Kalau yang di atas versi tampilan dari Git TCL, kalau ini versi lengkap dari code yang saya buat. Langsung kita masuk ke penutup atau kesimpulan. Jadi dalam pengujian menggunakan TCP Vegas tadi, dengan bola antrian red dan juga droptail, kita bisa mendapati beberapa perbedaan kinerja yang signifikan. TCP Vegas dengan pendekatan proaktif dalam mengendalikan kemacetan melalui estimasi RTT dan perbedaan throughput menunjukkan perbaikan dalam stabilitas dan efisiensi jaringan dibandingkan dengan algoritma TCP seperti Tahoe ataupun Reno. Nah, untuk antrian droptail sendiri, dengan mekanisme sederhana untuk menolak paket saat buffer penuh, cenderung menghasilkan tingkat paket drop yang lebih tinggi dan potensi kemacetan yang lebih besar. Hal ini juga menyebabkan variasi throughput yang signifikan dan peningkatan end-to-end delay. Di sisi lain, antrian red dengan pendekatan probabilistik dalam menjatuhkan paket sebelum buffer penuh, membantu mengurangi kemacetan dan menjaga throughput yang lebih konsisten serta end-to-end delay yang lebih rendah. Jadi di sini teman-teman sudah mendapati sebuah pelajaran bahwa droptail akan membuang paket ketika buffernya penuh, sementara untuk red akan menjatuhkan paket sebelum buffer penuh yang dapat mengurangi kemacetan. Nah, secara keseluruhan penggunaan TCP Vegas dengan antrian red menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan droptail. Mengapa? Karena red memberikan stabilitas yang lebih baik dalam penanganan kemacetan dengan paket drop yang lebih rendah dan end-to-end yang lebih kecil. Ini membuat TCP Vegas dan red menjadi kombinasi yang lebih efektif untuk menjaga kinerja jaringan yang optimal. Ini merupakan tampil kesimpulan. Teman-teman bisa melihat perbandingan antara TCP Vegas dengan red dan juga TCP Vegas dengan droptail seperti pada tabel berikut. Yang kemudian dengan demikian dari simulasi tersebut kita dapat melihat perbedaan dalam strategi pengendalian kemacetan antara TCP Tahoe dan juga TCP Vegas dan juga TCP lainnya seperti TCP Reno. Dengan TCP Vegas ini juga menunjukkan respon yang lebih cerdas dan aktif terhadap kondisi jaringan. Oke, baik, jadi demikian tadi laporan singkat yang bisa saya jabarkan atau yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat perkataan dan perbuatan saya yang kurang menyenangkan di hati teman-teman dan juga di hati para penonton. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam laporan praktikum kali ini. Untuk itu mohon dikoreksi ketika ada salah agar mendapatkan laporan yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.